Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi asy-syari'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali, karena jasa beliau kita bisa menikmati indahnya berislam. Pada kultum hari ini ulun akan menyampaikan sebuah perjalanan hidup dan serta biografi dari salah satu ulama yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari, beliau adalah ulama hadis yang masyhur, yang terkenal. Banyak karya-karya beliau yang dijadikan dalil dan sandaran untuk ilmu-ilmu yang bagi ulama setelah beliau. Imam Bukhari, beliau mempunyai nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badrisbah al-Jufi al-Bukhari. Nama asli beliau adalah Muhammad, tapi yang terkenal adalah nama Al-Bukhari, panggilan Al-Bukhari. Al-Bukhari diambil dari nama tempat ia lahir yang bernama Bukhara. Bukhara berasal dari kawasan Persia. Jadi beliau orang Persia, bukan orang Arab asli. Atau Bukhara bertempat sekarang di Uzbekistan atau Asia Tenggara, Asia Tengah. Yang sering dipertanyakan itu nama asli beliau adalah Muhammad. Kenapa tidak nama Muhammad yang terkenal? Muhammad. Hal itu dikarenakan ulama-ulama terdahulu mempunyai banyak nama-nama yang mirip, seperti halnya ulama Imam Bukhari ini yang mempunyai nama asli Muhammad. Banyak ulama-ulama sebelum atau setelahnya yang mempunyai nama Muhammad. Maka dari itu dibuatlah kesepakatan untuk mengambil julukan atau nama tempat beliau lahir, entah ulama yang mana itu, untuk dijadikan panggilan. Seperti halnya Al-Bukhari. Bukhari dari nama asli tempatnya Bukhara. Contoh ulama yang lain mempunyai nama asli Muhammad, yaitu
Imam Syafi'i, beliau nama aslinya Muhammad. Contoh lainnya lagi ialah sahabat Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Muhammad bin Sakhar. Beliau mempunyai nama Muhammad, dan maka dari itu disepakati dipanggil namanya Imam Bukhari dengan nama asli beliau, nama asli tempat dia lahir. Imam Bukhari sejak kecil ia sudah pintar, jadi ia sudah dalam bidang agama, apalagi terkait hadis. Beliau emang terkait berkemauan, berkeinginan untuk hebat, untuk mempelajari ialah ilmu tentang hadis. Ayah beliau Ismail bin Ibrahim, beliau adalah perawi hadis juga seperti Imam Bukhari. Beliau adalah orang yang soleh dan juga mempunyai sifat wara'. Wara' itu sifat yang memprioritaskan antara halal dan haram. Nah, hal itu turun juga pada Imam Bukhari. Beliau adalah perawi hadis. Beliau juga orang yang wara'. Pada Imam Bukhari waktu ia masih dalam kandungan, ibu beliau adalah orang yang solehah. Beliau Masya Allah diberi karamah pada beliau. Allah beri beliau karamah. Imam Bukhari sejak ia di dalam kandungan, ayah beliau sudah meninggal pada saat itu. Dan setelah beliau lahir, maka waktu itu ia divonis penyakit yang mengganggu matanya, alias kebutaan dalam matanya. Hal ini yang membuat ibunya sangat kecewa gitu. Sangat kecewa, sehingga ibunya memaksimalkan ibadahnya untuk mendekatkan diri pada Allah, berdoa, melakukan amalan-amalan yang meningkatkan persentase dikabulkannya doa. Dan alhasil pada suatu mimpi dia tertidur waktu itu, beliau bertemu dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bertemu di mimpi dan meminta pada beliau agar disembuhkan anaknya ini. Maka dari itu ia meminta, dan Nabi Ibrahim pun setuju dan mengusap tangannya, entah mengusap atau meniup matanya. Dan keesokan harinya Imam Bukhari bisa melihat matanya sembuh. Dan dari saat itu pula ibunya sangat bersungguh-sungguh dalam memberikan ilmu kepada Imam Bukhari ini. Beliau sangat gencar untuk menginginkan Imam Bukhari sukses. Dan alhasil pada saat umur 10, Imam Bukhari disuruhlah beliau itu bepergian belajar ke Mekah. Singkat cerita, beliau mempelajari ilmu-ilmu yang diinginkannya. Dan pada saat itu pula, hingga umur 18 tahun pula, ia bahkan berani mengkoreksi
ulama-ulama yang lebih senior pada dirinya. Itulah Imam Bukhari. Imam Bukhari sejak lahir, sejak ia kecil sudah dipandang jenius dalam hal hadis. Tidak hanya hal hadis saja, beliau juga ulama di bidang fikih, bidang ilmu fikih. Beliau seperti yang tadi saya bilang, beliau lahir di sebuah tempat bernama Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan 21 Juli 810 Masehi. Lalu wafatnya beliau wafat pada tanggal 1 Syawal 256 Hijriah atau bertepatan juga pada 1 September 870 Masehi di umur 60. Masehinya di umur 60 dan hijriahnya di umur 62. Ada yang menyebutkan di hijriahnya itu di sumber lain 63 tahun kurang dari 13 hari. Beliau meninggal dalam keadaan sakit, dan sebelum ia sakit, ia terkena suatu musibah, yaitu fitnah dari murid-murid beliau atau ulama yang lain dari suatu tempat yang bernama Naisabur, tempat Imam Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim sekarang. Jadi Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Dan pada saat fitnah itu beliau ini hijrah hendak pulang ke tempat asal beliau, yaitu Bukhara. Dan di tengah perjalanan beliau sakit, dan pada saat itu pula ia meninggal pada saat itu. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.